Binipalu.com hadir dengan konsep podcast Palu. Ini produser kita dia kasih tema berat orang ini malam ini, tapi boleh juga. Ini memperjuangkan nasib masyarakat. Ya, nah, jadi apapun yang akan kita bahas malam hari ini itu sebetulnya mewakili dari ribuan pendengar dan pemirsanya podcast Palu yang berharap banyak hal bisa diselesaikan, disuarakan gitu ya. Kita kan tidak bisa menyelesaikan karena kita bukan regulator. Karena yang ada regulatornya itu cuma tabung LPG. Regulator juga tidak bisa selesaikan. Apalagi cuma orang. Selangkah regulator tidak bisa, apalagi cuma kompor gas. Belum bisa. Tapi kayaknya itu bisa kalau dipaksa. Nah, waktu betulin, waktu betul. Iya, saya baca di Kambaeho itu. Di Republika kalau tidak salah saya baca. Apa itu? Saya baca soal huntap. Soal huntap. Oh, kita bahas huntap ini. Oke. Ya, kita ngobrol huntap lah. The point memang. Saya suka ketua ya. Masih ada 4.000 penyintas yang belum masuk ke huntap. Nah, kalau misalnya data terakhir pengungsi penyintas kita itu kan ada sekitar 7 ribuan. Gitu ya. 7 ribuan itu seharusnya di tahun pertama ketika Jokowi janji itu di bulan Desember 2019 itu huntap sudah berakhir. Itu kan impresnya kan berada di situ kan, berakhir. Praktis seluruh penyintas itu yang terdata di pemerintah itu sudah hari ini sudah menikmati, harusnya sudah ada di huntap. Di huntap kita menikmati suasana huntap bersama penyintas lain. Tapi janji tinggal janji. Ada gitar situ. Itu problemnya. Huntap tidak selesai. Hanya mimpi. Boleh juga nih. Kita apresiasi lah maksudnya. Bukan tidak, belum ya. Karena PUPR saya juga bingung sih karena kementerian bilang pengungsi semua survivor yang kemarin korban gempa itu sudah bisa menempati huntap. Itu berita bulan Februari 2021. Saya bingung. Tapi saya bingung juga sih maksudnya ini yang kasih komentar ini apakah dia ke lapangan atau tidak gitu. Apa yang mau ditempati? Makanya gumbu-gumbu. Temanya orang itu kemarin. Makanya salah siapa? Ini kita mau tanya salah siapa. Jadi kalau tidak ada yang mau mengaku salah saya coba ampun. Coba bayangkan kalau malam ini ada juga penyintas misalnya yang ikut minimal memberikan info. Ya. Kita juga ingin tahu data konkret. Setahu saya 4 ribuan penyintas yang katanya belum mendapat huntap itu masih data penyintas yang sempat didata. Ya. Nah, sementara masih banyak penyintas lain yang juga tidak sempat didata, yang tidak masuk dalam pendataan dan tidak masuk dalam verifikasi BPBD, gitu kan? Kan data apa istilahnya? Dasar dari pemberian huntap itu adalah data yang diverifikasi oleh BPBD, gitu ya. Kalau tidak salah saya. Nah, coba bayangkan banyak ternyata dari 4 ribuan itu, di luar 4 ribuan itu yang belum terverifikasi. 4 ribuan itu Kota Palu. Oh, belum Sigi Donggala. Masih boleh. Kasihan. 4 ribuan itu Kota Palu. Baru Palu itu. Baru Palu. Bagaimana kalau misalnya masuk Sigi, masuk Donggala? Nah, ini semua bermasalah ternyata. Iya kan? Hampir semua. Kecuali ini baru cerdas ya. Bercerita di sini nih kalau iklan ada kopi. Saya suka gelas warnanya pink. Jadi kalau teman-teman tahu masalah penyintas ini
bukan menjadi rahasia umum sebetulnya di sini di Palu dan sekitarnya, Bal ya. Ron ya. Karena Thank you, no. masalah penyintas ini dibahas dari sejak 2018 pasca bencana. Kemudian 2019 setelah Impres turun, Impres itu adalah instruksi presiden yang menjadi payung hukum untuk penyelesaian rehab rekon, gitu ya. Itu Impres itu soal rehab rekon kan. Setelah berakhir Impres itu pada bulan Desember, tanggal 31 Desember 2019, praktis tidak ada payung hukum yang menaungi penyelesaian rehab rekon itu. Sementara penyintas belum masuk ke sana. Huntap belum selesai juga. Ada yang bermasalah lahannya, ada lahan yang tidak bermasalah tapi bermasalah pengerjaannya. Seperti kata Dandrem kan? Dandrem terakhir itu malah yang kalau tidak salah yang di wilayah Kota Palu itu, yang sudah di dalam pun akhirnya kayaknya mereka mau keluar ulang karena fasilitas air segala macamnya yang tidak memadai. Yang di Palu Barat itu. Iya. Tidak ada air kan? Tidak ada air. Jadi nanti ditelepon katanya yang tukang air, bahasanya tukang air pemerintah. Gitu. Baru datang lagi dorang. Padahal dulu ada yang pelaksana pembangunan itu juga menangani tukang air itu bilang rutin diantar. Mana kamu mau tinggal tiada air? Bagaimana mau babera itu telana le? Pakai daun. Yang betul itu. Karena persoalan yang paling krusial di dalam rumah tangga itu adalah MCK, mandi cuci kakus, ya kan? Mandi cuci kaki. Bagaimana kita mau mandi kalau tidak ada air? Bagaimana kita mau mencuci kalau tidak ada air? Begitu juga kakus, kering di pantai itu barang, ya kan? Woi, live ini. Kan cara kepede. Untuk di Facebook. Kalau di TV langsung TV. Langsung karena digerebek titip. ini. Gitu. Nah, saya yakin masyarakat Kota Palu juga yang merasakan penderitaan para penyintas juga sepakat dengan kita gitu kan. Sepakatnya adalah nasib para penyintas itu sudah harus selesai sesuai dengan tenggat waktu. Kalaupun lebih ya minimal jangan juga lebih sekali. Ini lebihnya 1 tahun bro. Ya kan? Ya. Nah, para regulator ini bagaimana? Saya membayangkan ini dan orang di Huntara itu dengan kondisi Palu yang mataharinya 9 ini. Ya. Di atasnya matahari semua. Waktu itu dan kita ke tahun lalu ya. 1-2 tahun bencana tuh. Iya. Kita ke Huntara yang di mana itu? Yang di Ponegoro. Terkompas. Ya, keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang penyintas di Kampung Lere itu yang korban tsunami. Itu rumahnya rumah Hobbit. Rumahnya Mini. Rumah Hobbit. Ada film The Ring of the Fire apa ya? Ya. Rumah kecil-kecil itu. Lord of the Ring. Rumahnya Hobbit. Kecil sekali, pendek sekali itu rumah. Dani masuk berarti. Betulan. Jadi kalau komio yang menonton ini tidak percaya cukup pergi di situ teh di Ponegoro dekat Pertamina itu. Ya, Itu masuk di Huntap satelit itu. Satelit Satelit itu ya. Itu yang bermasalah juga. Sudah pendek atapnya napane di Palu begini. Baru kalau hujan air masuk di dalam. Aduh. Gimana itu? Sudah mau 3 tahun orang di situ Masih terus. begitu. Bala ada ibu yang kita wawancara itu sudah bisa berkaca-kaca. Ya terpaksa kita juga berkaca-kaca. Nah, karena saya itu sengaja membawa ini Rescare ini. Membahas soal pengungsi ini kepala sakit. Sadar tadi memang saya kepala aku le. Karena Aneh. bayangkan itu kita saja yang mungkin alhamdulillah setelah bencana ya cuma retak-retak tapi rumah, meskipun misalnya retaknya dapur yang rubuh kayak Roni misalnya DP samping rumah itu yang Miring sebelah tapi alhamdulillah masih bisa ditinggali ya untungnya. ya kan, untungnya meskipun dia punya stimulan itu turun nanti setelah di garas tengah baru turun, Belum juga Rangga, baru dijanji. untuk dijanji dan itu cair. Itu. Nah, ini kompleks masalah pasca bencana ini. Belum selesai masalah dana stimulan. Untungnya
beberapa orang yang menurut kita juga layak untuk menerima itu juga sudah terima toh. Ya. Nah, kita masih untung dijanji. Bagaimana dengan komio di rumah? Apakah juga dijanji? Kalau tidak dijanji, coba paksa supaya dijanji. Jadi gitu flyernya kan kita sudah beredar kemarin tuh. Jadi orang tanya siapa narasumber? Tidak ada narasumber di sini. Terus semua ini. Pokoknya yang kita orang lihat di lapangan, yang berita-berita Ya. di lapangan, bapak pakai G. Di lapangan. Karena Di lapangan. namanya jurnalis itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa itu yang akan dia tulis jadi produk berita atau ya kita bahas malam ini. Kemarin terakhir komentarnya Dan Satgas ya, ya Pak Dandrem. Dandrem itu habis agak keras dia. Iya. Dandrem. Apa Dia dia bilang? agak kecewa kan. Dia kecewakan itu apa namanya? Pertama sudah 2 tahun lebih ini. Kalau Bang Toib ini Bang Toib cuma 2 tahun Pak. Dua puasa saya. Iya, semua 3 tahun. 3 tahun semoga Bang Toib lagi ini. Sementara dananya sudah disalurkan, belum ada pengerjaannya. Iya. Lahan belum selesai. Kemudian ada juga kontraktor, apa istilahnya kemarin, bukan kontraktor ya, pelaksana. Ada pelaksana misalnya yang sudah dicairkan uangnya tapi juga Tidak selesai bangunan. tidak selesai bangunannya. Apa tadi itu namanya? Risa. Ya, bisa ya. Rumah Itu Risa tetangganya tetangganya Ajir tetangga itu. rumah indah sangat adem. Pagi. Nanti di searching di Google lah. Iya. Nah, Dandrem sampai diancam itu, Bal. Dandrem bilang, "Coba serahkan ke saya." Ya toh, serahkan sepenuhnya ke saya penanganannya, pemantauannya, penanganannya. Saya sikat semua itu. Selagi masih dia yang jadi Kasatgas. Dia prihatin juga karena pemerintah yang para pihak ya, para pihak yang diberi wewenang untuk itu ternyata lamban itu cicak babunya. Lamban menyelesaikan. Ya kalau saya dengar kemarin itu Pak Dandrem soal koordinasi. Ada beberapa pihak terkait itu yang dianggap tidak merespon itu. Sampai kan dia bilang saya sudah tegas ngomong begini tapi ya tanya sendiri lah sama Dandrem, dia punya data itu siapa semua itu kan. Ya, dia tahu itu. Dia bandingkan dengan memang meski Lombok itu tidak sedahsyat Palu kan. Tapi kalau sistem penanganannya seperti yang dilakukan di Lombok ya bisa selesai juga karena di sana kan koordinasi jalan gitu kan. Ada leader yang memimpin koordinasi. Nah, yang kurang di kita jalan sendiri-sendiri itu. Ada yang berjalan sendiri tidak mau koordinasi. Karena kalau koordinasi kan pasti ada bagi-baginya di situ. Dia mau bagi-bagi Pak. Ini Kandim Boto. Ala Purnama. Makan sendiri. Kalau kita sih dari awal lah, kalau maksudnya sepanjang pengalaman. Dari awal kompleks lah memang. Sorry to say bahwa gagap lah kita untuk tahap rekon ini. Gagap sekali. Yang perkembangan terbaru ini kan wali kota yang baru ini katanya hentikan. Iya, 2 tempat. Di Ya. Tondo sama yang di sini apa di sih? Lere. Yang dihentikan sementara. Yang di satelit itu masalah lahan dan penyintasnya. Penyintasnya tidak mau pindah. Bagaimana? Ya, memang juga ini tidak berbasis pada kebutuhan penyintas. Nah, penyintas yang kesehariannya itu nelayan dipindahkan ke huntap yang agak di gunung. Yang di gunung yang dia aksesnya untuk ke laut melaut lagi itu jadi sulit. Sementara untuk mengubah kebiasaan nelayan untuk jadi petani itu susah. Kita yang wartawan disuruh tiba-tiba langsung disuruh jadi pengacara susah lah. Kita punya basis. Nah, kalau yang pengacara kan masalah keilmuannya, tapi kalau masalah kebiasaan, ya kan. Nah, itu yang mungkin juga jadi kendala masyarakat. Nah, harusnya huntap satelit yang di Lere itu kalau kemarin tidak kalau penyelesaiannya mungkin cepat ditangani oleh para pihak, mungkin tidak seperti sekarang ini. Nah, wali kota yang baru ini mungkin pegangan dia adalah itu. Dia mau masyarakatnya dia itu penyintas yang ada di Palu yang akan disalurkan huntap itu ya harus masuk dengan hati lapang gitu kan, hati senang, bukan terpaksa. Karena kalau seperti yang Roni dengan Dani lihat di
Lere itu misalnya sudah dapat memang dia dapat huntap, tapi huntap sudah kecil, kayak rumahnya Liliput itu, atapnya loteng 1 jengkal dari kepala, siang kepanasan, malam kedinginan, hujan kebasahan. Nah, iya kan? Yang mendingan tidak dapat huntap lah kalau begitu. Huntara. Itu huntara. Oh, masih huntara. Huntara saja begitu. Huntapnya baru didata. Huntara di Leres itu. Saya Kan tertarik. orang bilang Tapi saya tertarik. sudah ada nama aku di Huntap tapi belum tahu nih kapan. Kapan? Ada gitar situ. Saya bisa nonton film dokumenter BBC punya. Rap Deman yang tentang kejadian tsunami yang di Mentawai tahun 2010. Itu kan di situ sudah selesai lah penanganannya kan. Mereka sudah dibuatkan rumah apa dan segala macam. Tapi di dokumenter itu rumahnya sudah asal-asalan, nelayan itu ditaruh di atas gunung. Oh, sama kasusnya ya. Jadi akhirnya rumah itu ya cuma paling yang isi cuma 1-2. Orang lebih suka pilih bikin pondok-pondok kalau untuk mata pencaharian mereka. Yang kita bingung itu apa namanya, model verifikasinya itu bagaimana ya? Harusnya kan misalnya kan kalau basisnya adalah verifikasi, misalnya data yang terverifikasi, minimal penyintas itu yang didata itu misalnya pekerjaannya jelas, para nelayan dikumpulkan pada satu komunitas huntap yang dekat dengan laut, tempat pekerjaannya misalnya di dekat laut. Artinya tidak juga dekat sekali. Kalau daerah itu misalnya masih rawan dengan tsunami, berarti sekitar berapa di daerah di zona hijau. Nah, kalau kita lihat seperti yang dilakukan oleh teman-teman teknik ini, apa yang bikin risah di Pantoloan di Mamboro? Ya apa namanya, asosiasi Arkom ya, asosiasi arsitek. Nah, Arkom ini kan bikin huntap mandiri itu. Ya kan? Ada beberapa sih yang memang yang buat huntap mandiri. Ada beberapa kelompok. Arkom itu bikin tidak jauh dari pantai. Aksesnya dari pantai. Kalau misalnya nelayan korban huntap Tondo itu Mamboro kalau nggak salah. Itu dia pindah di situ, aksesnya untuk ke laut lagi dekat. Memang yang menjadi kesulitan di setiap huntap itu adalah lampu dan air. Kalau saya lihat di sana itu, kalau di sana saya lihat air sudah masuk, lampu sudah masuk. Ini kan sama kasusnya dengan di huntap yang dibuat oleh Yayasan Buddha Suci itu kan. Keluhan warga yang pindah ke situ itu kan adalah listrik, terus kemudian air. Tapi oleh pihak Buddha Suci disebutlah itu bukan wewenang dia. Dia cuma membangun kan. Kami membangun, yang harusnya backup itu adalah ini soal pasum dan segala macamnya itu adalah pemerintah. Bagaimana listrik dan air itu bukan lagi urusan pihak apa istilahnya itu ya, donor ya, pihak donor. Ya. Nah, kalau kasus yang terjadi di Sigi juga mirip-mirip itu. Dari data yang kita dapat ini tabel CPUPR, ada orang Mamboro Mbak Komen ini. Korban. Dia bilang demo saja, tapi saya tahu dia ini bukan korban. Memang ganas di sini saja sih memang dia kayaknya. Dia ini waktu gempa dia tidak di sini, tapi dia rumahnya apa juga. Tapi dia paling ganas di komen. Demo saja. Tapi memang harus begitu, harus ada sikap gitu kan. Kayaknya dia mau mencalonkan ketua RT ini. Cari panggung dia. Dia bisa. Dia KTP-nya bukan. So pindah ke KTP Morut ya. Nah, teman-teman yang menonton bisa bagi-bagi sharing informasi di komen. Toh, siapa tahu yang teman-teman rasa utamanya teman-teman yang masih berstatus penyintas juga bisa kita bantu suarakan di sini ya. Kalau yang paling baiknya itu kalau misalnya obrolan kita ini didengar oleh para pengambil kebijakan. Ya. Ini obrolan santai sebetulnya ya. Kalau misalnya ada yang merasa
obrolan ini berisi, isinya daging semua. Betul juga sih kalau saya, karena kan yang selama ini kan yang kita dengar komentar apa yang terekspos soal segala macam proses rehab ekonomi kan selalu sepihak sih. Ya, apa salahnya kalau kita sendiri yang bicarakan soal itu ya? Betul. Kalau misalnya memang ini salah, Iya. kesini Pak. Sini, Pak. Minum kopi itu apa tuh? Cerita-cerita apa kan? Ya, kita live supaya publik tahu. Tidak apa-apa sekira karena Iya. sekarang kan era keterbukaan. Toh kalau pemerintah tidak mau dikritik ya berhenti jadi pemerintah begitu kan. Kalau kita bercermin sama teman-teman saudara-saudara kita di Asia itu di Jepang, kalau pemerintahnya tidak mampu dia mundur. Betul. By the way bicara Jepang tadi, Jepang Gempa, sorry. 7,2 Hah? jam setengah 8 tadi 7,2 Yang begitu. skala Richter dan ada tsunami-nya sih 1 meter. Kalau Jepang itu gempa itu sudah bagian dari kearifan lokal. Jadi tapi menariknya saya nonton beberapa Bisa video gempa di sana. video amatir tentang gempa yang tadi itu. Saya tidak melihat orang yang panik. Kacau balau. Mitigasinya kan mantap. Memang sudah. Itu sudah karena itu jadi kearifan lokal. Jadi kalau sudah gempa, kali ada video yang viral itu dan orang gempa doang cuma diam-diam. Kalau kita sudah melompat berangkat kita di mana. Sedangkan kucing melompat di seng, kita kira gempa. Akhirnya sebentar, anakmu di dalam. Dulu dan sedangkan orang tutup pintu gerbang kita yang melompat. kucing pacaran di atap. Tangkis dia lari kok. Jadi itu ya, tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa. Jadi player kita itu cuma mempertanyakan dalam tanda tanya besar, salah siapa begitu. Siapa? Ya apakah salah kami juga wartawan yang kurang keras mengkritik, ataukah salah mungkin penyintas yang kemarin dan Rem bilang ada yang tidak berkoordinasi dengan pihak pengawas itu. Tunggu dulu. Dia so klarifikasi yang tadi saya bilang. Ternyata rubuh dapur. Dapur tidak masuk stimulan Tapi itu tambahan. Saya curiga juga ini cuma jatuh batangnya satu. Jangan lupa. Ya tambah. Tiap hari dia pacu-pacu supaya tak miring. Supaya pas gempa sedikit Jatuh lagi. Dia bilang, aduh. Pak RT, coba RT lihat. Pak RT verifikasi baik-baik itu. Nanti saya kita tulis namanya di situ. NTP kalasi top. Oh, so ada namanya di situ. Orang so lihat. Mengaku sendiri sudah. Rubuh dapurnya kasihan. Oke lah. Oke, nanti ditaruh di stimulan tahap kelima. Ada kah? Ada kah tahap kelima? Ada dia sendiri ya. Sendiri saja. Tapi terima dia Terima di sana. Di Krowo. Gua ambil Krowo. Dekat kau itu. Mau babuli orang menonton. Iya. Tapi kalau bicara soal yang tadi itu, yang kita prihatin juga memang masih banyak juga yang ambil keuntungan dari kesulitannya para penyintas ini. Itu juga ngeri juga itu. Ya itulah. Iya kan? Iya sih. Artinya bolehlah ambil keuntungan, jangan juga sampai begitu sekali. Ya kan? Kita juga berharap jangan sampai para penyintas ini jadi objek gitu kan, objek penderita, sumber pemasukan. Nah, kalau istilahnya ada sampai sekarang masih ada, ini bisa diverifikasi. Ya. Datanya bukan data tapi informasinya kan, bukan informasi dari saya tapi informasi dari teman-teman Sedabes Bergerak. Mereka bilang kekhawatiran mereka kenapa ini sengaja dilarut-larutkan, tidak diselesaikan karena banyak kepentingan. Pertama kepentingan soal orang-orang yang akan menjadi kontraktor misalnya. Ya bisa jadi mungkin permainannya mereka ini agar para kontraktor itu diberikan ke mereka saja gitu, bukan ke orang lain, sehingga itu jadi prosesnya jadi lama penyelesaiannya. Sinyalemennya teman-teman dari Sedabes Bergerak. Ya. Tidak apa-apa, teman-teman itu kan yang advokasi itu pasti wajar mereka mempertanyakan itu, menduga lah begitu ya. Menduga.
Yang kedua, tidak transparansinya pengelolaan anggarannya rehab rekon itu juga yang menjadi alasan kenapa ini barang masih dilarut-larutkan. Biasanya kalau banyak kepentingan berarti banyak orang penting. Namanya kepentingan kan? Berarti biasanya kalau banyak kepentingan dalam satu program berarti banyak orang penting. Biasanya orang penting itu yang diincar-incar KPK. Saya dengar katanya ada sudah diincar-incar, dikeker-keker. Ada ini. Mamo. Nah, Kenapa tidak diundang saja perwakilan dinas BNPB sebagai narasumber, Om? Kalau di sini namanya BPBD, Om. BPBD. Iya. Baru bukan dinas ya? Kan dinas. Badan vertikal. By the way, sebenarnya sih tidak. Kita mau undang. Kan orang tiap mau juga. Kita belum undang. Kita masih ngobrol-ngobrol biasa Kita nih. baca cerita saya dulu Iya. ini. Masih tes ombak. Kita bicara soal data-data yang ada begitu. Iya, Ada yang dari maksudnya berita, ini. ada dari teman LSM, toh? Gitu. Maksudnya capek juga sudah kita menulis terus. Itulah. Pernah baca cerita? Nah, tugas kita ini menulis. Jadi tulisan kita itu jarang kita baca kuat-kuat. Orang lain yang baca. Nah, sekarang giliran orang bercerita. Nah, jadi yang kita dapat yang kita tidak tulis kita ceritakan saja. Karena ada beberapa hal juga yang tidak bisa ditulis. Ya. Karena kalau koran itu tergantung sama space-nya, Ya. toh. Kalau media online juga begitu. Terlalu panjang juga nanti makan space, makan ruang. TV dan radio apalagi makan durasi. Nah, kalau ngobrol begini, terserah kita. Tergantung operatornya. Kalau operatornya semua ngantuk, tersendiri kesmati ini barang ya. Live-nya. Tapi kita ini barem-rem le. Iya. Barem-rem juga sedikit nih. Jadi misalnya itu anu tit. Jangan disebut. Sensor sendiri. Disensor sendiri. Soalnya live. Iya. Bisa disensor dari situ. Kita lobet. Aduh. Kan? Gimana mau mengubah negeri ini kalau handphone saja lobet? Kecewa penonton. Kecewa penonton kalau begini. Jadi bukan sebenarnya sudah sering sih dialog soal huntap apa dan segala macam ini sudah banyak sekali lah saya pikir. Iya. Webinar, seminar, diskusi dan segala macamnya sudah sangat banyak sekali. Dan ya itu Ya gitu deh. karena saking kompleksnya ini kita juga ini kayak urai benang kusut sebenarnya. Kita ke sini disalahkan yang ini, kita ke sini disuruh balik ke pemerintah seperti apa. Jadi karena banyak sekali lah yang terlibat. Ya itulah. Kan sebenarnya kita Daripada iya. orang pusing sendiri tapi bagus juga ikut pusing. Jadi sebenarnya yang kita orang cerita di sini ini mewakili teman-teman yang masih di pengungsian begitu dah. Karena orang masyarakat awam itu pengungsi itu dia maunya dia taunya begini. Pemerintah sudah kasih kucurkan dana sekian miliar. Misalnya sudah ada di kas instansi ini begitu. Yang orang tahu itu kenapa tidak dikasih saja, itu kan uang negara. Nah ini menurut mereka ya, tapi kan di pemerintah itu ada prosedur yang harus dijalani. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa seperti berlarut-larut, terlalu setengah mati begitu Dan? Iya. Kalau macam istilahnya orang di deker-deker itu diondo-ondo ini barang. Jadi bahasanya dorang itu macam-macam lah. Jangan-jangan ini doi, jangan-jangan itu Makanya, itu bapak, jangan-jangan Pertanyaan itu ibu. kita punya Sedangkan tema orang kan yang datang meliput dapat veto. Ini cuma datang meliput terus, ini rumah tidak ada muncul-muncul. Kita orang datang lah dimarah ulang. Macam tiap hari kamu wawancara kita ini. Wawancara saya gitu orang Tiap hari ini kamu wawancara bantuan, kita, tiap hari juga datang. biar DP bau teh ada. Tapi itu betul itu fakta. Faktanya itu masyarakat yang mengurus stimulan sama rehab rekon itu sejak 2018 dia berharap bisa dapat di 2019 kan. Ternyata 2019 masih dapat janji lagi sampai 2020. Sekarang sudah 2021. Nah wajar kalau setiap kita ke sana wawancara dia marah gitu. Makanya sekarang kalau mau wawancara, approach-nya itu pendekatannya itu harus ekstra dan karena tidak kayak dulu, tidak kayak dulu dan kayak dulu. Ketika kita mau wawancara, kita ini butuh
dorang sendiri bahkan untuk berharap saja dorang so capek. Capek lah. Cuma untungnya dorang tidak capek berdoa lah. Kan tinggal itu diharapkan. Kalau so capek berharap ya tinggal berdoa. Karena kalau mereka cuma habis diberharap ya sampai mati harapannya mereka belum terwujud, gitu kan? Ya kalau berdoa kan minimal kalau tidak dapat yang kau doakan dapat pahala gitu kan? Iyalah, maksudnya kalau ada orang dekatnya wali kota atau siapa yang menonton, coba kode-kode dulu Pak Wali dan cerita Siapa sini tahu kayak Pak apa Wali tuh, mau siapa ini tahu malam kan, minggu iya kita tahu toh. mau tiba apa. Apa saya lihat Pak Wali ini dia aktif. Iya. Wih, tadi saya lihat di Facebooknya Nanti itu dia. orang traktir kopi Pak Wali. Ya, gampang. Saya tanggung gula. Tapi kopi saja kasihan. Iya, kasihan. Penyintas juga ini. Iya leh, rumahku Pak Wali. Tanpa oleh belum turun dari BPBD aja di rumahku. Ya maksudnya Tapi sudah didata saya Pak. So senang sedikit saya so bisa senyum. Tapi saya nama di data. kamu berarti masih lebih dia. Iya. Saya 6 kali diminta kakakku. Belum ada juga wujudnya. Jangan aku pilih semua di marah nanti. Makanya saya mau tanya rumahnya. Astaga. Saya so siapkan memang di sana fotokopi KTP dengan fotokopi kakak itu. Jadi setiap orang datang tinggal Iya, kasih. kasih. Apa teh lama tuh? Saya asik so disuruh ke kelurahan. Saya supi kelurahan. Nama sudah ada tapi Sudah, so diambil nomor BPBD. teleponku, tinggal mau dibilang nanti Tapi ditelepon. ada temanku. Tapi belum ditelepon. ya. Ada temanku ditelepon orang BPBD. Bagaimana sudah proses pembangunan rumahnya padahal dia belum terima uangnya. Oh iya. Ada. Iya. Cuma saya minta tadi, saya mau bilang namanya, dia bilang jangan. Bahkan ada juga temanku itu Tapi yang sudah dikasih gara-gara dia marah. Oh dia marah, so dikasih terakhir. Udah. Oh baru dia bilang sama saya kalau dia so dikasih. Astaga. Ada temanku kurang juga aja. itu yang Tidak RT-nya. juga nanti dimarah-marah. Ada temanku yang RT-nya datang sendiri sudah 2 kali ke rumahnya. Pak, bapak tempo urusan ini. Banyak uang di sana itu. Dia marah tuh RT. Ya, rumahku tidak rusak. Nah, bagus yang begitu tuh jujur kacang hijau. Iya. Cuma dia pusing sendiri Yang sekarang. siksa itu yang di BTN. Iya. Apalagi yang kapal rumahnya. Oh iya. Nah, Satu tembok di foto berdua. Betul betul. Kiri kanan tuh. Karena satu tembok itu yang terbelah. pas selfie bro. Oh, caranya apa gitu? Jadi satu tembok ada 2 kakak yang mengakui ini dindingku ini. Jadi bagaimana 50-50? Melengket. Mengkelet. Kira-kira siapa yang punya tembok itu? Itulah. Jadi memang tema kita siapa yang salah itu saya juga bingung siapa. Iya, kita Bingung juga ya. bingung Jadi siapa yang salah. kita tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Siapa yang salah? Yang Itu salahkan pertanyaan. pengungsi takut juga kita. Itulah salahkan pemerintah nanti dia kasih kena ITE kita dipanggil lagi polisi. Masih bagus polisi sekarang suara juga antek-anteknya saya lihat. Orang-orang kita juga. Terakhir ya nama orang itu. Coba Iya. lapor saja. Sementara yang kita suarakan ini sebetulnya kepentingan masyarakat. Kita cuma prihatin saja. Iya. Ini tinggal 1 bulan lagi orang puasa Ramadan kan. Iya. Nah, bagaimana kalau di Ramadan yang ketiga ini Iya. mereka juga masih merasakan apa yang mereka rasakan 2 tahun lalu? Tapi memang saya pastikan masih mereka akan masih di Ya, Gontara. belum ada kejelasan. Masih di pengungsian karena itu masih banyak persoalan soal tanah lah. Tuh ada yang baru jadi DP dinding, atapnya belum ada, mungkin pakai tenda. Persoalan approach-nya ke masyarakat juga akhirnya kan banyak masyarakat yang menolak itu juga rumit juga sih gitu. Rumit juga. Ini persoalan bagaimana meyakinkan masyarakat sebenarnya. Nah, ini pertanyaan besarnya ini apakah kondisi seperti ini masih akan terus berlangsung sampai tahun depan? Baku taruh kita. Masih tuh. Saya mau taruh kalau misalnya saya kalah kau ambil rumahnya nanti. Baku taruh kita. Boleh. Yang baru tahap traktir kopi atau ya, jus. traktir kopi saja. Atau jus. Boleh. Yang selesai ini kan baru tahap A1 ya istilahnya. Iya. A1 ya. Istilahnya tahap pertama yang baru sekitar 600 atau 300-an hunta. Sekitar ya. 600-an. Dari data tabel itu baru ada sekitar kan target setiap huntap kan 2000. Hah?
target 2000 huntap. Nah, ada huntap yang belum sampai 1000 yang masuk. Baru 600-an. Ini data di 600, data Baru di Kompas. Kompas. Nah, Tahap 1A. Itu baru 630. Ini yang dikerja PUPR ya. Baru satu. 2 wilayah ini 1A yang ada di Kelurahan Duyu sebanyak 230, terus kemudian POM BW itu ada 400. 400. Nah, itu rata-rata itu kan jatahnya kan 2000. POM BW itu 2000 unit. Di sini tinggal 1000 karena sebagian lahan kan masuk di Sigi ternyata itu kan, dan perbatasan belum selesai yang di Duyu. Nah, yang di Tondo 2000 juga kan? 2000. Ada dataku itu tuh, saya lihat ya. Nah, Dan kalau ada catatanku. kalau huntap-huntap yang diprediksi bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan itu untuk 2000 atau 1000 penyintas, ternyata tidak sampai di situ, tidak sampai di target itu. Model penyelesaiannya itu yang saya bingung. Apakah seperti pertanyaanku tadi itu, apakah masih sampai di tahun depan ini barang? Iya. Nah, sekarang 2021 sudah sampai Maret sekarang ini. Iya, hampir Sudah setengah bulan. Ya, sudah hampir setengah tahun. Ya, setengah tahun, setengah Ya kan? bulan. Tinggal 4 bulan sudah setengah tahun. Gitu. Nah, kalau masih terus seperti ini ya, kita cuma bilang kita prihatin saja. Tinggal kita lihat ya. Kalau memang ada yang salah pasti ada yang dihukum. Ya, tunggu saja lah. Nah, ini data terakhir 2020. Ini hasil presentasinya wali kota lama ya. Dari sekitar 1720, dari sekitar 5.000-an, 5.900. Yang selesai itu baru sekitar 400. 1.000-an. Oh, 1000. 1.700. 1000 lebih ya. Masih ada 4000-an, 3000 lebih ya. Iya, masih ada 4.255 kakak. Banyak Yang deh. Tondo itu calon penghuninya ada 1.865. Nah, Yang realisasi itu 1.500. 1500. Tondo 2 itu ada 2.000, realisasi 0. Belum dihuni berarti. Belum. Belum selesai berarti. Talise juga 964 itu yang kakak 0. bermasalah anunya tanah ya. Nah, Lahan. Balaroa 127 ini full. Mamboro 39 itu. Yang Huntap Mandiri 526 ini juga masih 0. Senor semua. Nah, Itu sumbernya data dari mana? Itu dari presentasinya wali kota. Ah, Refleksi akhir tahun 2020 kemarin. itu. belum Dikutip lama. di mana itu? Berarti masih baru itu. Jadi ini kita berdasarkan data bukan asal ngomong gitu ya, supaya yang nonton juga bilang kita ini asal hongango lah. Nah, Nah, kalau menurut keterangannya Pak Aksa Mardani, ini Kasatker Balai Prasarana Pemukiman Wilayah. Ya, Ini dia bilang ke VOA ya. 2021 ini mereka mau bangun sekitar 1.925 unit huntap. di Palu. Atau di 3 wilayah itu. 3 wilayah 3 wilayah itu. kalau Donggala sih. Kalau Donggala Sigi kan. Donggala tidak banyak sih sebetulnya. Cuman sudah dia yang tidak banyak tapi belum ada huntap di sana yang bisa dihuni. Di Ya. Donggala. Ya Iya, kan? betul. Itu yang sedikit. Bagaimana yang kita yang banyak di Palu sini. Nah, persoalan yang tadi yang disebutkan Palu itu kan target huntap yang 4.000, ada yang 1.000 dan sebagainya itu kan ada yang pencapaiannya 0. Toh, penyelesaiannya 0. Ada juga yang sudah selesai dan dihuni tapi masih ada masalah lain yang harus dihadapi oleh penyintas yang sudah pindah itu. Listrik dan air tadi itu kan. Iya, pasumnya Pasumnya belum sudah fasilitas umum. Artinya ini harus dikeroyok sebetulnya. Betul dibilang Dandram itu saling koordinasi itu penting antar stakeholder. Kalau misalnya ini betul-betul dikomando oleh Satker istilahnya kalau ya. Satker. Kalau untuk Satuan PUPR, PUPR. iya. kalau Dandram apa istilahnya? Dia apa sih namanya? Satgas. Satgas. Dan Satgas. Dan Satgas. Satgas. Ya kalau dikomando sama satu orang misalnya, ada Satgas yang mengkomandoi penyelesaian rehab rekon ini, saya yakin bisa minimal setengahnya bisa selesai ini barang. Cuman karena koordinasi itu tidak ada, Iya. itu saja kita itu ya saling egosentris, ego instansi ya. Itu kan kita sudah muat juga itu pernyataan Dandram yang
prihatin itu karena ada beberapa instansi yang sepertinya tidak bagaimana ya kemarin rekamannya itu kurang merespon. Iya sih, ini dari awal sih sebenarnya. Ini ada di Kaili Pos. Ini Agustus 2020. Danrem kecewa, wali kota tak hadir rapat soal hutan. Iya. Terus wali kota lama. Ya masih lama. Yang baru-baru kemarin kita wawancara juga prihatin. Prihatin juga. Iya. Prihatin. Masih prihatin itu. Tentara masih prihatin. Bayangkan dia bilang kita ini kasihan dong. Tuh orang-orang masih dihuntar di pengungsian, mau lebaran mau puasa lagi. Sampai begitu bahasanya Pak Danrem coba. Kita apalah kata kita pejabat ini mengurusin penyintas begitu. Tapi dia juga tidak bisa banyak berbuat kalau misalnya seperti tidak diserahkan sepenuhnya sama dia pengawasannya. Nah itu seperti beliau sampaikan kan ada penyintas dikasih 50 juta karena tidak diawasi, tidak didampingi. Pendampingnya itu lagi yang cuma jadi pondasi. Tidak diawasi. Iya, jadi uangnya dipakai. Kalau kemarin poin yang disampaikan Pak Danrem itu ada dua masalah besarnya sebenarnya kan. Yang pertama lahan. Ya. Lahan tidak ada, terus kemudian yang itu dari segi ada lahan, terus kemudian ada masyarakat juga yang tidak mau pindah di lahan itu satu persoalan lainnya itu ada lahan, uangnya sudah ada tapi tidak dikerjakan tapi tidak diawasi dengan baik. Akhirnya aplikator ini bekerja seenaknya. Yang jadi misalnya cuma pondasi. Itulah yang dia bilang, seandainya Sadasat dan Satgas saya akan tuntut yang begini. Iya. Kalau kita yang kejar ngana masih bisa lari. Tantara yang kejar ngana tangkap. Jenderal Mau kemana ngana? DP doi mana? Begini semua pantainya kamu orang. Ya kan? Tapi memang harus dikeroyok ini barang. Ya kalau saya sih. Tapi memang tergantung political will juga. Ini kan politis juga ini barang. Ya. Mudah-mudahan kita punya harapan lah. Maksudnya kayak kau bilang tadi, jangan berhenti berharap. Iya. Yang berhenti berharap. Tapi saya tidak tahu. Sambil doa. Mudah-mudahan ada, bukan bahwa wali kota lama dengan wali kota baru ini akan berbeda gitu kan, tapi misalnya maksudnya apa yang kurang di periode kemarin itu ditambal bisa diisi oleh wali kota yang baru. Kalau kita berniat baik lah, kan? Kita berniat baik, kita berprasangka baik lah. Ya. Kalau saya lihat berprasangka baik sama. Lah. Kalau saya melihat kalau berprasangka buruk, ITE kita bos. Jebakan Batman. Diterungku. Kalau saya lihat pemerintah yang sekarang ini sepertinya dia akan menyelesaikan visi misinya yang 100 hari kerja itu ya. Kayaknya dia genjot ini. Kiri kanan dia mulai kerja. Tuntutan masyarakat pada saat dia kampanye juga dia mulai kejar. Agar dia bisa leluasa membangun Kota Palu ini di setengah periode ke depan. Kalau saya lihat modelnya beliau ini kayaknya gesit, skut berfungsi tuh skut saja. Ya harapannya itu ya seperti sudah tadi political will itu. Nah makanya kenapa malam ini saya pakai merah, Roni pakai orange, kau hitam, netral. Tapi ini Muay Thai Le. Tidak apa-apa, warnanya lihat. Dikira kita ini atlet Muay Thai. Itu. Ini bukan simbol sebetulnya, tidak sengaja dari orang. Saya mau pakai warna ungu tadi, cuma demosioner yang ungu. Dia jadian aja. Ini juga barangkali. Saya ingat Mbak Ika Ningtyas sekarang dia Sekjen Haji Indonesia. Waktu dia datang di Palu, dia bilang begini, kenapa teman-teman wartawan di Palu ini tidak menggeliat tidak tersentuh ininya untuk banyak persoalan di penyintas itu. Kenapa tidak itu dikejar terus? Kayak cuma diam-diam. Makanya saya kemarin status sedikit. Katanya kritis. Kamu tidak lihat itu sudah mau 3 tahun orang masih di pengungsian. Nah ini menarik ya sebenarnya. Jadi kalau saya tambah dulu asik ini. Kalau saya bukan sih. Ya adalah faktor
faktor bagaimana jurnalis itu sebenarnya harus berpihak, ya kan? Tapi yang paling umum yang terjadi itu adalah kita melihatnya terlalu di permukaan, Ya, tidak gitu. deep gitu. Jadi apa yang dilihat oleh masyarakat itu juga yang kita tulis sebenarnya. Padahal kalau kita mau buang energi sedikit saja kita bisa masuk lebih dalam lah ya. Kenapa sih ini sama seperti itu? Ya, faktor X. Ya banyak lah sebenarnya. Memang kita kalau saya lihat memang kita media di Palu ini masih yang remeh-temeh yang kita lihat. Padahal bisa loh sebenarnya. Kalau teman-teman pernah lihat ada yang 7 orang yang pernah dapat beasiswa dari Tempo, Ya. yang menulis indep itu, yang mulai dari bantuan, ada yang Beras bantuan. beras bantuan, huntab Ya. segala macamnya, terus kemudian kenapa sampai menelusuri kenapa sirene tsunami itu tidak menyala dan segala macam. Ada 7 liputan khusus yang diterbitkan Tempo, itu karya teman-teman Palu dan itu keren sekali. Walaupun ada yang sampai mimisan, Ada juga temanku di situ. ada temanku situ mimisan dia meliput itu. Minta ganti tema deh. Hampir mundur. Ada sendiri yang tawarin itu tema. Akhirnya pendamping sendiri yang bikin karena pelit. Ada yang hampir meledak kotak kecil. Nah, harus Atau kalau anus toh teman-teman kita, teman-teman di, tidak semua tapi banyak yang kritis saya kira, atau karena teman-teman jurnalis sebagian itu ya. itu merasa bahwa penyintas di pengungsi itu hal yang biasa gitu. Jadi biarlah orang urus kita urus padahal kita tuan rumah di sini. Memang begini, hal luar biasa yang kalau kita saksikan setiap hari itu memang lama kelamaan akan menjadi hal biasa. iya betul. Akan menjadi hal biasa. Makanya kan Tapi kalau itu tidak jadi gelisah, tapi orang di luar sana iya, gelisah. orang gelisah. Gitu. Ada- Makanya kan biasa ketika orang antar saya ke Balaroa gitu kan. Gitu. Apa lagi kamu pilih di sana? Apa lagi kamu pilih di sana? Oh, sampai orang sana heboh Allah ini. Buat kita yang setiap Biasa. hari ini sudah hal biasa. Padahal sebenarnya ini untuk nasib ya, untuk kemanusiaan. Harusnya kita tidak boleh bersikap itu. ya, betul. Nah, kalau misalnya teman-teman kita bicara teman-teman di AJI sama PFI. Ini kan kebetulan ketuanya ini. Saya tidak ketua di mana-mana. Calon ketua organisasi baru ini. Nah, RT. teman-teman AJI dan PFI, teman-teman organisasi jurnalis ini melihat memang sudah sangat perlu sekarang itu. Kalau kita melihat rentang waktu dari 2018 sampai sekarang itu sudah sangat lama. Apakah memang sudah perlu teman-teman jurnalis dan media itu tergerak untuk melakukan itu ya, Bala? Kalau saya sebenarnya bukan perlu, Itu kewajiban kayak itu kewajiban. Juan. tugas Media itu adalah watchdog, anjing penggonggong gitu kan. Jadi kerjanya dia harus menggonggong terus. Saya Cuma memang bahwa harus kita akui, kita harus selalu men-trigger itu sebenarnya. Jadi ini kan ini persoalan apakah teman-teman mau atau tidak gitu. Jadi bagaimana teman-teman jurnalis itu konsen dengan isu itu, ya gitu. Konsen dengan isu itu. Ada banyak yang saya mau lakukan investigasi ini apa segala macam. Ya walaupun itu indep ya ujung-ujungnya. Tapi coba kita pertanyaan, apa sih hasilnya? Iya kan, kayak kemarin lagi ada di flyernya itu daring itu juga dibahas soal nasib penyintas itu kan. Masa orang dari luar itu kayak gelisah sekali men. Kenapa orang di sana itu bagaimana begitu. Sementara kita di sini tidak seperti anggap hal itu yang hal biasa. Iya, tinggal tidak banyak yang gelisah dengan kondisi ini kita. Tidak Ya, banyak. kita bisa dilihat yang memberitakan juga media-medianya. Ya, itu juga sih. berarti memang ke depan kalau misalnya itu kembali ke pertanyaan tadi tuh, apakah ini akan sampai di tahun depan
penyelesaiannya atau tidak, berarti memang tergantung dari watchdog tadi itu. Nah, makin sering digonggong bisa jadi makin gelisah. Cuma mereka. 2. Oh ya, 2. Kalau sering digonggong, ada 2 kemungkinan. Ditoki. Yang digonggong takut, atau yang digonggong bakal si tulang sama yang menggonggong. Tambah satu lagi. Bagus juga. Tambah satu Apa lagi lagi. yang satu? Apa lagi? Dicambuk kita. Ditoki. Diracun. Anjing ditoki kan. Potas. Ini anjing bagong itu ya bagi kita itu. Betul. Jadi ada 3 sebetulnya bukan 2. Toh? Lari, Yang digonggong pertama yang lari. digonggong lari, yang kedua yang digonggong bekas tulang sama anjing, atau yang ketiga diam toh. dia toki anjing. Mana Dle? Ada lagunya itu. Gitu. Makanya saya bilang sebenarnya ini Tapi saya berpikir-pikir ini. Terus apa kita yang kayak anjing ini mukanya? Apa dibilang bagonggong? Temanku juga tidak mau dibilang watchdog deh, dibilang anjing penggonggong. Iya masalahnya kalau bilang anjing ini. ada temanku tuh saya bilang. Kalau kucing masih sedikit anjingnya. Sama ini persoalan persepsi memang. Ada sampai temanku ganteng kok kayak Bim Bim. Dia marah saya. Dia kok kira ganteng itu Bim Bim? Kayak giginya. Padahal saya mau batin deh. Berarti sama dengan halo om, halo. Saya mau aku HP. Halo, mau apa ya aku HP? Padi halo dia. Orang Masuk 1 jam kita bicarain. produser 1 jam kah? DP kopi semua habis. Hah? Setengah jam. Iya kok korupsi lagi waktu situ. Nah ini sebelum kita kehabisan baterai. Ini ini. Manasa. Manasa. Anu bukan Hanu Iya. Bedakan nanti itu 2 kata tuh. Sama dengan om. Beda. Beda itu. Kalau Kalau om itu dipakai di sepeda juga. Ya, gitu. Jadi anak-anak sepeda itu semua dipanggil om. Itu Makanya Andra bingung. Sahabat kalau om. Andra itu dia bingung karena Putra panggil dia om. Dia bilang, kenapa Om Putra panggil saya om? Iya di sepeda panggil semua om. kalau om. Kalau om Nah, itu lagi. DP teman lain itu. Yang sering transfer. Om itu yang sering pakai KTP. Baru DP teman yang kinclong-kinclong itu. Itu bedanya om dengan om. Kalau om itu bisa bersahabat dari Om itu siapa bisa saja. juga paman. Ya. Kalau om. Kalau om itu sahabatnya biasa yang pio-pio. terselubung. Biasa bertransfer. Saya panggil paman saja. Biasa baga di KTP. Biasa di WeChat itu kan tidak? Ya. Nah, Apa istilahnya? Apa itu? Sherlock. saya tahu saya pakai WeChat. Saya sudah lupa sebutannya itu. Saya pernah baca di buku, tulisnya itu teman sekitar. Tahu teman sekitar. Saya baca di internet juga itu. Saya cuma baca di internet. Tidak ada Gini, mereka sih. taruhan kita di HP-nya kita ada tidak? Terus tidak semua. Ada tidak WeChat di HP-nya kita? Ya ada coba periksa. Menyangkut nanti kalau tiba-tiba mandi dipegang orang di rumah. Tiba-tiba mandi, begitu selesai mandi, kenapa so touch sendiri HP? Baru yang baca di sebelah. Baru sudah. Pada kasih. Ada tadi waktu telepon itu. Pak Kapolsek. Jadi apa kau bilang? Jadi saya kasih tahu sama Pak Kapolsek. Suamiku lagi mandi. Terus apa dia bilang? Oh ya kasih tahu. Kapolsek yang di Palolo DPHP ketinggalan. Ketinggalan mana? Di dompet. Pas saya cek, kenapa DP-nya perempuan? Ternyata dia bilang makanya itu Kapolsek gitu. Asal jangan jadi jangan jadi apa? Coto kuda. Besok ini akhirnya. saya mau traktir ini yang semua yang di belakang kamera ini. Besok kita makan coto kuda. Asli itu Coto kuda. Habis divaksin. Pokoknya pulang langsung cari dokar. Dia mau tarik. Habis divaksin baru kau makan coto kuda. Tangkis dia. Kita makan coto kuda besok. Nah, Bal. Kira-kira kalau kita bikin challenge, ini kan bagusnya kan ketua-ketua organisasi jurnalis kan ada di sini, organisasi profesi wartawan, AJI dan PFI. Challenge-nya itu teman-teman di awal tahun 2021 ini kita challenge untuk menulis soal
huntar rehab rekon itu. Ya Toh? harusnya bagus. Tapi in depth. Tapi terhati-hati bicara, ada Okto Wahyudi menonton. Orang dekat Pak Wali. Oh bagus. Ada dia yang menonton. Ada itu. Okto Wahyudi. Coba kasih tahu Pak Wali. Ceng, kasih tahu Pak Wali dong. Coba jalan-jalan ke sini kan, kita ngopi apa, ketawa-ketawa, cerita-cerita. Cerita soal yang dulu waktu masih kuliah tuh. Bah, jangan, tidak. jangan yang gitu. Kalau Eceng dia tahu. Nyanceng, jangan. Kita bicara huntab saja. Iya. Tapi kalau menurut teman-teman, kelebihannya Pak Wali Kota ini kan dia itu tipis telinga, dia mau mendengarkan apa yang, Makanya dia sering turun ke masyarakat. bahkan aplikasi baru itu kan lapor Ya, Pak Wali. Saya baca anunya itu yang lapor wali kota. Semua dinas harus punya akun medsos. Medsos supaya bisa terpantau. Ya. Toh? Kan lapor Pak Wali ternyata korbannya PNS yang ngup ya. Tapi itu juga Satpol tadi PP. yang terakhir itu yang soal tumpukan-tumpukan sampah yang di upload itu akhirnya ditangani dengan Ya, semoga program ini tetap semangat, Pak. Iya. Dari awal Dukung maju Pak Wali. terus. Jangan kasih kendor. Ya. Bahasa kerennya begitu ya. Ceng, jangan lupa. Ceng, jangan lupa KTM. Oh iya. KTM di Pantai Muara, kalau ingat itu. Kejadian KTM. Iya, waduh. Kalau udah ingat itu, keringat semua baju dinas itu. Boleh balik ke meja. Apa ini? Monitor micet ini. Rian Siregar, monitor micet. Aduh. Jangan Om. Jangan. Nanti kita bikin di sesi lain soal micet. Nanti kita bahas soal Ayo, micet itu. kita punya banyak liputan tentang ini. Nanti kita bahas. Pokoknya DP narasumber itu kita blur mukanya, pakai helm dan pakai masker. Baru suaranya dia. Awalnya sih saya cuma coba-coba. Tapi keterusan. Manisnya berat. Gitu. Tapi yang soal challenge tadi itu boleh itu ya. Boleh, kalau kita sih sebenarnya kan sudah sering men-trigger kerjasama dengan Iya, sering itu ada liputan itu. liputan. Jadi memang harus di-trigger lah teman-teman. Kita asal lagi kemampuannya teman-teman untuk Ya karena menulis indep memang itu kan. pekerjaannya kita harus akui tidak mudah. Ya. Tidak mudah gitu kan, Risikonya apalagi banyak. misalnya teman-teman yang masuk di pertengahan, dia harus banyak Menyesuaikan. berjauh ke belakang untuk Ya, cari datanya data. apa dan segala macam. Ya memang harus di-trigger sih. Lebih ke jurnalis data katanya itu. Tapi kalau program itu sih kayaknya kita masih punya deh program. Aji masih punya program untuk itu. Masih ada itu. Masih ada, Yang dia masih ada. kerja sama Tempo dan Bukan lagi. tapi yang lain lagi. Wah, Rian Siregar lagi nih. Asa tahu orang ini. Inisial W ini. Inisial W. Kenapa dengan pom BW itu? Oh, saya news investigasi.id. Wah, luar biasa. Ya. Oh, oke. Monitor. Ya, kita saling mendukung lah untuk teman-teman saudara-saudara kita yang masih di pengungsian. Bagaimana mendorong pemerintah supaya lebih semangat begitu kan? Ya baguslah kalau teman-teman di News Investigasi ID juga mau konsen ke situ. Terus saya kasih tahu sama Rajal kemarin, Ya. karena kau ini menginvestigasi, jangan juga mobilmu kau taruh tulis investigasi. Bukan investigasi namanya. Kelihatan ya. Iya. So lari Iya. lari duluan yang mau Sama, diinvestigasi. sama dengan kau Intel, kau tulis itu mobilmu Intel. Orang tahu. Besar hatinya dia. Kemana Wan? Sudah divaksin? Rian Siregar. Rajal ini orang Batak. Saya juga bingung juga Atau deh. orang Konawe? Namanya Rian Siregar. Tapi lahir di Konawe. Orang Besar di Palu. Marga. Oh, marga. Sip Sip lah. Tunggu kalau saya ketemu Samsul Joko bahasa Batak bisa tidak kok? Iya. Jangan cuma nempel nanti. Sama Marga. mau cari tahu bagaimana bahasa Bataknya kalau traktir saya. Ah. Minta uangmu dulu. Kalau kau bisa bahasa Bataknya praktekan. Saya dari dulu mau cari tahu nih 5 bahasa daerah. Apa semua? Tidak, 5 bahasa daerah tapi satu kata. Hai. Posisi. Ngapa bahasa daerahnya? Iya. Coba. Yang saya kalau tembatannya posisi saya terus jadi takut. Orang pinjam uang atau orang bawa utang. Orang bawa minta duit. Saya biasanya kalau ada juga itu tiap hari itu posisi minum kopi. Sekarang sudah diganti Pak. Di fotokopi ya. Nah. Gelas kopi itu.
So ada kopinya, pembayarannya belum. Iya, gelisah dia, belum minum-minum, belum ada kopi. Masih DP susu di bawah. Waktu orang atau mau bayar. Kalau hari Jumat matanya posisi artinya Mencari teman, tidak mau Jumat. Bahaya orang. Iyalah. Oke, 1 jam ya. Sudah 1 jam, bakal Lebih. juga bacer kita. Ternyata Pareda begini mau hujan lah bang kai. Bocor lah di Ya, rumah. mudah-mudahan. Batampung anu lagi kes ya. obrolan-obrolannya orang ini didengar sama teman-teman lain. Nah, Jangan juga kamu belum lunasin kes ya. didengar bisa jadi Itu ya, Rian Siregar sobat komen. Pesan memang saja. Nanti saya ke situ bayar. Oh, udah, tinggal kau bayar ini. Ini terus pesan memix ya satu. Besok kan masih hari Minggu toh. Tinggal Kayak kita balik saja. posisi. Kita balik saja. Bayar memang saja. Nanti terempi minum. Wah, lain lagi itu. Atau transfer saja. Saya tunggu sekarang. Terima kasih Rian. Rian Oke. Siregar. Semangat. Semangat. Sudah ini? Belum. Oh. Masih setengah jam lagi kita. Wah, juga kita mah cerita gratis ini. Tidak ada endorse-nya. Ada endorse-nya ini. Kecuali kalau so ada banner apa di sini. Sedikit lagi. Puasa katanya. Ah ya. Nanti Nah, lah. kita tanya audiens bagaimana kalau kita bikin obrolan jelang sahur. Ya kan? Kita bikin Buat cerita jelang sahur. cerita daripada kamu begadang. Itulah. Kalau menonton ini bulan Ramadan, Pahala. dapat doi. Dapat doi. Oh, pahala tidak? Orang kira nanti kita Tuhan. Dapat doi saja. Jadi Apa Pak Produser? kebetulan di akun Voucher pulsa. Ada THR juga, Tek? Ada THR. Ada. Kak Sponsori oleh apa? Hipmi. Jangan itu. Abah bilang Abah, Mat Abah, kalau balo bulan puasa dia suka ditanya di mana posisi. Abah aja baku bocor Abah. Dicoto. Dan ketemu di kebun kopi torang. Ada teman di bulan puasa. Di mana kau? Suak sekali nih kak. Puasa kau puasa tapi ada rica di gigi. Dari makan mie goreng memang kau ini. Kebiasaan lama begitu itu. Aduh. Ada kelor lagi. Berarti dari mana dia ini? Dan kira tidak enak macam bau mie goreng bulan puasa siang-siang. Nanti bulan puasa kita begini. Kita bercerita-cerita tengah malam. Toh? Tapi yang menonton nanti kita kasih pulsa. Saya kasih pulsa. Ya. Atau kita kasih OVO. Kan? Bukan HP. OVO, bukan Oppo, OVO. OVO atau GoPay atau Dana. Ya, Dana. Hah? Apa? Banyak di akunnya nih. Orang kaya. Pakai virtual akun dia. Tenang. Sultan ini, Sultan. Kamu tahu pengusaha-pengusaha muda itu? Hip me. Himpunan. Himpunan pemuda miskin. Maunya ditraktir terus. Makanya kita bagi-bagi pulsa. Nanti di akhir bulan kita bagi-bagi THR. Siksa produser. Cari sponsor ini, aduh. Injak kaki lagi produser. Siksa produser. Ini masuk lagi Coto Soekarno Hatta. Yang temanmu di sini, Chan. Siapa itu, Chan? Chandra. Siapa Coto Soekarno Hatta, Chan? Adakah Coto di situ? Kan Bapak Haji. Kalau saya bilang ada berarti kau. Betul. Iya, Pak. Untuk saya jawab. Baru saya dengar ini. Saya tahu. Mana, Chandra? Saya tahu. Mana Coto Soekarno Hatta? Gimana Coto Soekarno Hatta, Chan? Di mana? Macam cuma pengerukan material. Soekarno Hatta yang STK itu tuh. Polda Baru. Dekat kampus kan? Banyak sih warung di situ, tapi saya tidak tahu kalau ada Coto di situ. Dia tahu ini. Ini sudah berarti yang disebut sama Chan. Tahun lalu sudah dibuka belum itu? Tahun lalu saya buka tidak, Dan? Coto kuda. Begitu. Dari tadi. Tapi bagus juga tuh. Coto kuda lagi. Kalau hadiahnya besar, ya kita kan namanya berbagi rezeki itu. Betul.
Nanti caranya dapat uangnya jangan dibilang di sini. Jangan. Jangan. Nanti itu namanya kuis, trivia. Nanti dorang sudahlah. Jangan dibocorkan. Jangan. Pokoknya kita bagi-bagi uang. Pas 1 bulan lebih masa ini. Chandra ini pas sebut merek leh. Tanya sama kandamu. Awal. Untuk dia mau nonton. Aduh, ngana Chan, mau dapat cincin ngana ini Chan. Tapi Chandra kemarin puasanya penuh. Penuh udah bagasi dengan Tupperware. Allahu Akbar. Ini siapa lagi bak komen ini? Parigi. Balo bulan puasa parkir motor di masjid. Padahal di warung coto. Menuduh ini. Karena itu warung coto tidak ada parkirnya. Jadi terpaksa kita taruh di masjid. Berarti ini masjid raya ini dimaksud. Yang di Parigi. Parigi. Oh, di Parigi jelas. Saya tahu di mana warung coto di Parigi. Ada itu, dia sebelum lampu merah. Ada coto kuda di sana. Coto kuda tidak ada, coto biasa. Apa ada yang mengidam coto kuda dari berapa hari lalu, sedangkan dia lihat tempat apa kusirnya itu dia kira sudah kuda. Gara-gara dikasih bodoh dia. Pokoknya besok produsernya semua kru saya ceraktir coto kuda. Ada. Pokoknya pulang langsung cari dokar. Ngana tarik itu dokar. Astaga. Ya jadi kita mau bahas besok kita mau bahas hal-hal yang serius. Tapi santai-santai. Ya. Kalaupun ada narasumbernya yang mau datang, ya bagus lah. Datang saja Pak, kita bercerita-cerita santai. Bukan wawancara. Tapi ngobrol. Jadi, jangan khawatir. Iya, jadi kalau ada narasumber kita bilang datang ngobrol Pak. Yeah. Kita bukan datang bawa wawancara. Nanti sampai di sini baru kita pastikan apakah itu ngobrol atau wawancara. Nanti kita pastikan di sini. Tapi janjinya kita yang ngobrol. Kita ngobrol lah. Sebenarnya sih bukan pejabat siapapun, ada survivor yang mau curhat. Yeah. Ada warga yang mau mengeluh, silakan. Kita datang. Silakan datang. Nanti kita Sherlock lah. Iya, kita baca cerita. Nanti kita Sherlock karena lokasi ini sebenarnya agak rahasia tempatnya. Sengaja kita sembunyikan. Jangan kita tidak sampaikan di mana alamatnya kita buat podcast ini karena ya siapa tahu kan. Iya. Kita rahasiakan pokoknya di sekitar Swadaya. Jadi yang mau kita bilang kalau kita ini di Jalan Swadaya. Kita bilang. Gitu. Seperti aja sudah di Ampana, sudah di Poso. Jadi kita sembunyikan ini tempat ini. Kita tidak pernah kasih tahu orang kalau kita ini ada di Jalan Swadaya. Tidak pernah. Kalau kamu ke Swadaya tiada orang. Turun di lorong. Susah lorongnya, Ces. Banyak anjing lagi di muka. Ya, itu juga. Jadi saya tersinggung sebenarnya ini. Ada podcastnya Torang, ada podcastnya Milenia. Jadi seakan-akan orang ini so tua sekali. Itulah, ini produsernya betul-betul perlu diasah dia punya mengimbangi. Tapi kalau saya itu penting juga itu ada opening. Iya. Ada bridge jembatan. Mengimbangi itu supaya kita kelihatan mencuri umur. Cuman salah, harusnya obrolan ringan itu setelah obrolan berat. Kalau di televisi kan biasanya begitu, setelah obrolan berat. Ini tebal ya. Yang kerja di net kayaknya dia ini dulu Net volley. Main volley produser ini. Atur net. Tukang smash. Atau dia atur net. Pasukan 17 juga ini. Pasukan 17 Paskibraka. Oh iya, dia pegang bendera. Iya. Jadi bos produser ini bukan orang sembarangan. Pas kibar bendera begini. Atlet juga hilang dia. Angin tiup. Kata dia atlet juga, atlet satu. Atlet lempar lembing. Kira apa namanya? Tolong peluru. Tapi yang saya dengar dia atlet mau ikut PON ini di Papua, atlet dero. Dia atlet kuda. Ya, bukan atlet berkuda ya, atlet kuda. Dia kuda perankan jadi kuda. Sudah jasa jadi kuda. Itu apa lagi? Atlet paling. Nah itu ya,
Ada torong pe podcast di YouTube, ada di IG. Kita semua yang dia suruh, yang plus dia saja yang tulis di layar. Setengah-setengah hati. Kita lagi yang dia suruh terus. Terus dimarah. Sudah mampu baterai. Sudah keluar lidahnya HP itu. Iya, solobet. Boleh. Oke. Lah. Minggu depan ya. orang ketemu lagi. Tunggu. Minggu depan ada hadiah kuis pemanasan. Ada. Ada. Dia bilang ada. Hadiahnya minggu depan Mio. Motor Mio. Mio kuning. Jadi pemenang itu cuma tinggal siapkan uang muka. Sisanya diangsur. Dilanjutkan. Kalau tidak kita kasih dia Miom. Kalau dia itu berarti motorku. Saya kira lagi tadi apa? Boleh live dari Parigi. Boleh Abah, boleh. Aco. Cocok. Banyak sekali orderannya Rajal ini. Boleh live dari Banyak Parigi. foto-foto pengantinnya. Boleh Abah. Apa sih yang tidak buat Abah? Asal ada durian. Itu saja. Durian, ikan bakar. Kau lihat itu produser Lalapa, banyak sekali. Samping teh. Coba suruh closing, kasih closing. Mari kita. Oke lah. Oke, Minggu depan lagi. Terang ketemu. Umur panjang ya. Umur panjang, sehat-sehat. Jangan lupa vaksin. temanya masih seputar huntat. Jangan lupa pakai hand sanitizer di muka. Ya. Masker ku teh. Hand sanitizer jangan lupa Jadi tenang. digosok di tangan, bukan di bibir. Binipalu.com hadir dengan konsep podcast Palu.